Dari ribuan perjalanan dinas yang diperiksa, 179 diantaranya diduga fiktif. Ini masih di BPKAD saja. Empat 14 orang yang kita periksa sampai kemarin itu, kemarin dari 14 orang ada 2 orang yang tidak hadir. Dan dari 14 orang kemarin memang pemeriksaan tidak kita lakukan dalam 1 hari, ada yang dalam beberapa hari, Pak, karena ada pendalaman terkait dengan pemeriksaan mereka ini. Jadi kemarin yang hadir dari 14 yang kita undang 12 orang, 2 tidak hadir dan baru hadir hari Senin besok. Senin kemarin. Jadi sementara ini kita masih melakukan pendalaman terhadap 14 orang ini dulu, ya. 11 orang kemudian kita juga melakukan pemeriksaan terhadap ahlinya. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap ahli dari Inspektorat Daerah, ya. Yang di depan daerah Kabupaten Kepulauan Karimun. Ya Pak, mungkin bocoran sedikit terkait dengan kerugian sementara yang ditafsir untuk BPKD, Pak. Sabar ya. Berarti kembalikan gitu, Pak. Jadi untuk perhitungan kerugian keuangan negara sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman dari Inspektorat, ya, dari Inspektorat Daerah. Jadi kita belum bisa rilis berapa jumlahnya, ya, belum bisa rilis berapa jumlahnya. Nanti kalau sudah ada hasil perhitungannya nanti kita sampaikan kepada teman-teman media. Nanti Pak, ya, kita sekarang masih kumpulkan alat buktinya dulu, ya. Nanti kalau sudah kita temukan tersangkanya nanti kita rilis, yang pasti akan kita rilis. Sedikit kronologi kasus itu. Kenapa? Kasusnya seperti apa? Jadi kasus posisinya lebih kurang begini. Jadi ada biaya perjalanan dinas yang dianggarkan di BPKAD. Kemudian biaya perjalanan dinas ini terdiri dari 2 macam, 1 perjalanan dinas luar daerah dan 2 perjalanan dinas dalam daerah. Jadi dari hasil penyidikan yang kita lakukan sementara ini ditemukan ada 3 modus yang dilakukan. 1, bahwa perjalanan dinas itu betul dilakukan. Jadi ada perjalanan dinas, seseorang pegawai di BPKAD ini melakukan perjalanan dinas. Kemudian dia terima perjalanan dinas, tetapi perjalanan dinasnya ini dibayarkan lebih. Jadi sebagai contoh gini ya, misalnya tiket ke Ambon, berangkat tiket pesawat dari Sablati ke Ambon itu katakan misalnya 1,5, ya, 1,5 atau 1,6. Tetapi kemudian tiketnya diganti, nominal di tiket itu diganti, yang tadinya 1,6 dijadikan misalnya 1,8, 1,9. Jadi di markup tiketnya. Bukan di markup sih sebetulnya, apa? Diganti, ya. Dipalsukan angkanya itu. Dibuat lebih tinggi. Itu modus yang pertama. Modus yang kedua, bahwa biaya perjalanan dinas itu, jadi orang melakukan perjalanan dinas, tetapi kemudian pembayaran biaya perjalanan dinasnya hanya dibayar sebagian, jadi tidak dibayar penuh. Jadi misalnya dia harus terima berapa, misalnya katakan dia harus terima 10, tapi yang diberikan kepada orang ini cuma 5 gitu. Jadi yang 5 lagi tidak diserahkan, ya, atau tidak diserahkan sama sekali. Jadi orangnya perjalanan dinas tapi dia tidak dapat uang sama sekali. Nah, itu modus kedua. Modus yang ketiga adalah orang itu tidak melakukan perjalanan dinas sama sekali, tapi anggarannya dicairkan, ya. Jadi ada pertanggungjawabannya ada, tetapi sebetulnya perjalanan dinas itu tidak pernah terjadi, ya, fiktif kalau kita boleh bilang. Jadi dari hasil penyidikan kita ketemu 3 modus itu, ya. Ini yang masih kita dalami.
untuk kita pilah-pilah, dan teman-teman mohon media mohon sabar sedikit karena ini berkasnya banyak sekali yang harus diperiksa sama teman-teman ini. Jadi untuk perjalanan dinas dalam daerah saja itu ada 1987 berkas yang harus kita teliti ya, dan kemudian ada 179 berkas perjalanan dinas luar daerah yang harus kita bongkar satu-satu nih ya, dengan pelaku perjalanan dinas yang sekian banyak. Jadi kita harus ada beberapa puluh orang nih, lebih dari 50 orang yang ada pelaku perjalanan dinas yang harus kita periksa kita satu-satu ya, supaya objektif. Jadi mohon teman-teman untuk agak bersabar sedikit karena memang ini perlu kerja ekstra. Pak, perjalanan dinas itu hanya melibatkan di internal BPKAD atau melibatkan beberapa pejabat? Sementara ini baru internal BPKAD ya kita temukan. Ya. Saat ini Pak, mungkin kejaksaan tidak temukan dengan satu perjalanan dinas itu digunakan oleh bukan pegawai namun dari luar. Itulah yang masih kita teliti. Sementara ini kita masih melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang pegawai BPKAD. Ya, karena kita kan tidak tahu nih mana yang pegawai atau bukan, kita tidak tahu. Jadi yang di sana yang kita lakukan pemeriksaan sementara ini masih dalam lingkup pegawai di BPKAD. Ya. Kemudian terkait dengan perjalanan dinas tersebut. Satu-satu dulu Pak, sebentar. Ya. Terkait dengan perjalanan dinas tersebut, apakah ada dugaan menyangkut anggaran dana COVID-19? Nggak ada kaitan. Jadi ini hanya untuk perjalanan dinas saja. Ya, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam lingkup BPKAD. Soal jumlah 9 miliar yang sudah beredar itu benar tidak? Itu jumlah total anggarannya. Ya. Jadi 2,8 miliar untuk perjalanan dinas dalam daerah, 2,8 sekian ya. 2,8 itu untuk luar daerah, kemudian 6, sekian miliar itu untuk perjalanan dinas dalam daerah. Jadi total pagunya sekitar 9, sekian M. Ya. Terakhir Pak, butuh berapa lama lagi sampai tingkat penetapan tersangka? Ya minta doanya kami sehat, ya lancar semuanya biar kita bisa kerja maksimal. Ada lagi Ustaz? Ya. Mungkin dari kasus ini mungkin ada berkas-berkas dari perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah ada ditemukan bersama untuk dari pimpinan terhadap BPKAD untuk proses perjalanan dinas itu. Perintah. Maksudnya apa? Perintah. Belum kita temukan Pak. Di sisi lain Pak, terkait dengan perkembangan dengan antar Ukraina dengan masker sampai ke mana Pak? Belum bisa kita komentar itu. Ya, belum bisa komentar itu. Itu masih lead. Ya, nanti masih kumpulan data kita. Jadi kita belum bisa cerita itu. Oke Pak, belum bisa. Oke Pak, terima kasih Pak.